Sekitar tanggal 1 2026 aku itu ndak sengaja itu telepon sama ibuku yang di rumah, tak suruh sepil, ndak sengaja tuh sepil kamar gitu. Lah terus kamarku kuwi ternyata itu belum ada tempat tidurnya. Aku kan punya rumah toh, rumahku masih baru, cuma ada kasur di bawah gitu. Terus aku langsung berinisiatif untuk membelikan spring bed. Nah, aku ngomong sama orang tuaku, sama bapak, sama ibuku kalau mau beli spring bed. Terus tak suruh ngukur-ngukur. Akhirnya aku eh, cari spring bed online itu di TikTok itu yang daerah Ponorogo. Nah, terus jadi intinya tentang spring bed ya. Terus ini aku ngomong tanggal berapa ini? Tanggal 3 Juni. Ya kamarnya itu kan nggak muat, soalnya kan kamarnya kecil, spring bednya kan ukurannya yang 120 200, udah pengenku kan yang 160 untuk 2 orang, satu spring bed. Ternyata kamarnya nggak muat loh. Terus ini tanggal 3 Juni 2026, aku teleponan sama adikku nih. Aku ngomong kalau aku mau beli spring bed yang ini nih. Kita kedatangan display baru lagi ya, ini spring bed 1000 umat. Kenapa bisa dibilang spring bed 1000 umat? Karena ini praktis banget ya, antara spring bed dan divan itu sudah jadi satu. Jadi udah satu set ngeset dengan divan dan spring bednya. Selain itu dia harganya juga murah banget. 1 jutaan aja udah dapat ukuran 160 kali 200. Dan nanti untuk sandarannya kayak gini. Nah, ini untuk sandarannya nanti tinggal dipasang aja. Kayunya ini dibautkan ke sandarannya, terus ini ada tempat untuk bautnya yang masang ke divan dan spring bednya. Jadi ini aku mau beli spring bed yang model ini untuk 2 kamar. Akhirnya aku nego ke tokonya sendiri, tapi sudah tak hapus ya toko spring bednya. Itu ternyata harganya 1.900.000 dan harus pesen dulu gitu. Jadi paling tidak seminggu atau 10 hari atau 2 minggu gitu toh. Udah, terus akhirnya aku positif beli ini. Terus hari sebelumnya itu ibuku itu ngomong, oh iya gara-gara ibuku minta dibelikan itu spray. Ya, spray akhirnya aku tahu kalau kamarku belum ada spring bednya. Nah, terus ini adikku bilang, kan aku nyuruh adikku membelikan spray toh, spray untuk spring bed. Nah, adikku bilang nanti aja spraynya sekalian kalau spring bednya sudah datang gitu kan. Nah, ini. Nah, sudah. Terus aku pas bersatu kan dapat isyarat tentang berkas-berkas ya. Mas Agus itu pergi ke Dukcapil ya, ngurus kakak saya. Di Dukcapil Mas Agus itu tidak sengaja menemukan kacamata baca di bawah apa itu namanya cagak itu apa ya? Cagak ya. Nah, kacamata ini nanti ada kaitannya dengan simbol dari kacamatanya Pak Karno ya, kunci dari kacamatanya Pak Karno. Nah, setelah itu habis ngurus berkas-berkas itu kan aku ada isyarah kunci berkas-berkas ya. Dilalah kok ya ketepaan aku kok yang ngurus berkas-berkas enggak sengaja buat buat menikah anak saya, mecah kakak. Itu loh, aku pecah kakak. Nah, sama ngurus BPJS kan gitu. Nah, setelah itu kan habis ngurus kakak, waktunya itu masih panjang. Nah, terus Mas Agus ini bilang mau kemana lagi? Katanya terserah kamu lah nanti lah di apa itu diarahkan sendiri gitu toh. Nah, Mas Agus ini akhirnya ke suatu desa makam kalau tidak salah itu namanya Brotonegaran ya. Kita nggak ngerti, aku kan yang Brotonegaran. Nah, saya langsung madep gitu ingat, loh, Brotonegaran itu kan aku kemarin brutu gitu loh. Simbol brutu itu tulang ekor atau tulang ekor ya. Manusia juga ada tulang ekornya kan. Hewan juga ada tulang ekornya. Kalau ayam itu namanya brutu. Loh lah kemarin aku itu waktu teleponan sama Julia Kalimaya itu
Julia Kalima itu ke pasar malam beli brutu atau ekor ayam tuh secara nyata. Terus malah aku bilang bahwa temanku yang senang brutu itu adalah temanku yang sudah meninggal itu, namanya almarhum Mbak Yanti tuh senang brutu, mau meninggal itu beli sate brutu gitu loh. Terus akhirnya berangkatlah ke sana ya. Jadi brutu, mungkin itu nanti ada simbol atau kunci brutu, brutunya Jagat Alit dan atau manusia atau Prabu Boko, dan brutunya atau tulang ekornya Jagat Gede atau alam semesta gitu ya. Nah, apa hubungan dengan spring bed nanti ya? Nah, ini videonya waktu kita ke Brotonegaran ya. Jadi ini kita ada di makam Tumenggung Brotonegoro, tapi kita akan lihat di sini benar makam Tumenggung Brotonegoro atau itu hanya isyarat saja, sanepan untuk kita mengambil kunci Jagat Alit dan Jagat Gede, serpian yang belum kita ambil, di mana di sini ada kata Broto. Broto itu dekat dengan brutu ya. Kalau bahasa Jawa itu brutu. Kalau bahasa Indonesia adalah tulang ekor. Jadi tulang ekor Jagat Alit atau manusia atau dengan simbol Prabu Boko, dan tulang ekornya alam semesta atau brutu, Jagat Gedenya dari Jagat Gede atau alam semesta. Yuk kita akan cari kuncinya langsung ya terus. Terus kena terus brutu ini. Jadi ini intinya adalah di manakah kunci dari brutu atau tulang ekor, brutu bahasa Jawa ya. Dari simbol dari brutu atau tulang ekor Jagat Alit dan brutu atau tulang ekor Jagat Gede. Jagat Gede ya alam semesta. Kalau Jagat Alit adalah brutu atau tulang ekornya dari Prabu Boko atau Jagat Alit atau manusia. Kita diarahkan ke sini dengan kata di sini adalah makam dari Tumenggung Brotonegaran. Nah, dari kata Broto itu kita arahnya adalah brutu. Jadi leluhur tidak dapat bicara, menuntun kita ke arah sini dengan kata brutu atau broto. Nah ini kenapa batu ini kok dikupengi? Itu batu itu menyerupai brutu ayam atau tulang ekor. Wis guna koyo ngono kok. Iku apa gak brutu? Iya. Iki lincip-lincip kabeh. Terus kemarin, lah iya, sing kuwi lho sing genah sing dikupeng iku lho. Sing dikupeng iku wis genah iku. Nah, iku lah brutu sih, Dus. Brutunya ayam atau tulang ekornya manusia atau tulang ekor ayam semesta iki. Jadi di sini ini adalah kunci dari brutu. Ya, itu kan batunya bentuknya seperti brutu atau tulang ekor dari Jagat Alit dan Jagat Gede atau alam semesta. Disinilah letak dari brutunya alam semesta dan brutunya Prabu Boko atau manusia. Kuncinya di sini. Ayo kita ambil di sini kuncinya. Jadi di batu ini menyerupai brutunya ayam ya, atau tulang ekornya ayam itu loh, yang jengkit itu loh, tempat atasnya anus. Ini kita lihat ini bentuknya kan mirip banget terus. Ayo nak ngerti kok kita diarahkan Rene. Ayo ambil kuncinya. Tanda tangan ambil kuncinya. Kita lihat ini brutunya siapa? Kunci brutunya alam semesta atau Prabu Boko. Kita lihat kunci brutunya siapa? Tanda tangan cap jempol. Inilah batu brutu terus. Itu batu tulang ekornya ayam, kayak tulang ekor alam jentit kayak lo ya ampun. Ini kamu pegang itu brutu. Ayo tanda tangan. Lalu pertanyaan brutunya siapa yang di sini? Ya tanda tangan sih cap jempol. Nah, cap jempol. Nah, itu brutunya siapa? Ambil satu lagi. Apakah dua-duanya ada di sini? Brutu Jagat Alit atau brutu Jagat Gede iki ngono lho. Iki brutu neh lho. Berarti dua-duanya ada di sini. Iki loro kali iki kan podo iki. Gak jelincit-jelincit. Iya betul, dua-duanya ada di sini. Di dalam batu ini dua-duanya.
Ada tangannya wis ya. Wes. Wes, berarti wis kesimpulannya bahwa di sini kita dapatkan brutunya jagat alit atau manusia atau brutune Prabu Boko atau tulang ekor, dan juga di sini juga tempat brutu atau tulang ekornya dari jagat gede atau alam semesta. Ada titipan pusaka, nggak ada aku, kayak anu. Ada satu titipan pusaka, nggak ada aku. Oke. Coba, lihat dulu. Keris ngono lho. Iki keris iki. Iya ta keris ta? Heeh. Keris kok. Satu titipan pusaka keris. Bawan, delok. Delok, dure kaya apa? Dure lincip. Gagange ning ngisor kuwi ya. Gagangnya ning endi? Gagange. Ayo jupuk gagangnya. Gagange lah mancep ku mau lho, Bang. Nek njukuk ku ora kenek. Oh. Ya wis lah jupuk kuncine wae. Jadi ini ada satu titipan keris ya. Gone ning kene lingkarono kayak anu. Kuncine. Itu jelas ya ana kaitannya karo Broto. Siapa tenang? Broto Mekaran tuh. Heeh. Tak njukuk iki nah ya. Harta barang iki harta apa terus? Kita kuncine iki ya. Ya, Ki kok aneh harta barang terus? Piye? Kalau unduk-undukan. Harta barang terus? Hartane sapa nang endi? Harta barang. Iki semen garing. Semen garing. Iki lah jalan apa? Apa terus iku terus? Iki semen garing, tikane kene iki, semen garing. Ning kene wudu. Iya, sik. Ayo, sik. Apa ini? Iki gunung lho, Des. Lah ya gunung. Suarane gunung gombak. Gunung gombak. Kuncin sik kan kono. Kuncin sik kono. Kuncin tanda tangan sik. Dipecah nih. Iki kasur karo bantal. Iki kan kaya bantal to. Sis bantal to. Iku bantal terus karo kasur sing ngombo iku. Ya sing ngombe iki kan Jadi kasur ini ya. kasur sama bantal. Aku lo ngongkon kowe, ngongkon awakmu mampir ning gone spring bed. Iya bener tuh. Iya. Barusan aku nyuruh kamu terus ngongkon awakmu terus mampir ning Gading, dilokno tuku spring bed. Bener bener tuh. Iya. Terus sekarang kita dapatkan simbol bantal dan tempat tidur. Arep gak percaya iki piye terus lagu bantal lho terus. Bantal karo tempat tidur lho terus. Ya itu kaya bantal ya. Terus yang kotak itu kan tempat tidur yang tempat tidur nanti loh. Lah. Nah, terus aku barusan menyuruh kamu membeli spring bed.
Lu kan aneh. Kok sekarang kita dapatkan tempat tidur dan bantalnya gitu. Simbol tempat tidur karo bantal gitu lah yo aneh ta, Dos. Iki mosok nggon nggih turune sapa ngono, Bang? Sak bantali nang kene. Lah iya tekan aneh. Astaga naga, terus aku kok budek karo kejadian iki. Aku ki ndak duwe acara pengen tuku spring bed ki lho, tuku banget tuku Gitu? spring bed ki lho terus tak kira mintir gambar. Iku wis kena bantal tuh. Bantal ditumpuk ngono lho, tapi ra disawali. Iya, iku simbol bantal karo sing kotak iku mau bener tempat tidur. Di arep didol ngene kok aku dikongkon dadak dikongkon tuku tempat tidur ngono lho. Iku spring bed to, Ndruk. Astaga naga. Iki harta lho, terus. Iki wis percaya apa ora kaya ngene iki, Dos? Yang jelas kan harta, aku ngomong ini harta. Lagi tempat tidur, astaga, tempat tidur siapa pertanyaan nih? Kok ning kene? Jadi kesimpulannya di sini ada harta titipan berupa satu tempat tidur dan sebantalnya, ya. Entah ini berupa piye apa berupa emas apa piye aku ndak ngerti. Yang jelas itu satu tempat tidur beserta bantalnya. Di sini tadi aku bilang ada titipan harta, yaitu berupa satu ranjang tempat tidur beserta bantalnya, ya, atau juga spring bed kayak di zaman sekarang itu kasur dan bantalnya di masa lampau. Ya ini nggak tahu apa ranjangnya itu terbuat dari emas atau bagaimana, kemudian bantalnya juga sulaman-sulaman emas atau bagaimana. Yang jelas ini berupa harta, jadi ranjang emas atau piye ngono iki. Nah, miliknya siapa? Ya mungkin ya ada kaitannya dengan Broto. Ya Ponorogo ya legendane ya Subroto, Pangeran Subroto. Bojone Sinten Edan dan sampai terus ceplok warsi ya ya. Lah kan kita mendapatkan ku yo simbol dari spring bed yo aneh loh. Orang beberapa hari aku tuh ibuku gara-gara ibuku pengen beli spray spring bed, terus akhirnya aku tahu kamar belum ada spring bed, terus aku akhirnya mau beli spring bed, pesan spring bed toh. Lah kok kita dapatkan nggak sengaja kok yo simbol dari spring bed. Mas Agus tak suruh mampir ke toko spring bed secara nyata. Lah terus habis itu besoknya gitu kan tanggal 5 Juni 2026 itu aku teleponan sama Julia Kalimaya. Nah pas waktu teleponan itu aku pergi keluar rumah ke ruang tamu loh, mak seret gitu kok aku nggak sengaja itu ada aku tuh bahas spring bed juga sama Julia Kalimaya. Aku kemarin dapat Isaro spring bed. Kemudian aku kok bener-bener beli spring bed. Tak bahas sama yang namanya temanku di sini namanya Julia Kalimaya. Loh, anehnya pada saat aku di ruang tamu lah kok mataku gitu ngerti apa itu mobil kok ngangkut spring bed. Aku ya berteriak. Loh kok aneh? Arang, aku lagi bahas spring bed dan kemarin ngambil kunci spring bed, sekarang secara nyata tanggal 5 Juni 2026 di depan rumah bosku ini ada mobil ngangkut spring bed gitu loh. Kayak pas aku itu kok ya pas membicarakan tentang spring bed sama si temanku Julia Kalimaya sehabis ngambil kunci spring bed kan aneh. Ini kan pada karo spring bednya sudah dibawa pulang atau diantar spring bed lah. Kok di sini di Taiwan sini kok yo aku ada mobil bawa spring bed nih video nih. Tuhan lah kok iki secara nyata enek wong ngeterni spring bed rene iki piye? Gusti Allah nyon pangapura. Astagfirullahaladzim. Tanggal 5. Ya Allah iki ning ngarep apartemen ning ngarep omahku Ya Allah Gusti nyon pangapura, Gusti kelakon apa kemarin dapat simbol ngambil spring bed saiki oleh spring bed ya Allah Gusti iki omahku nang kene. Lah iki aku iki piye iki kuwi spring bed kuwi
Ya ampun Gusti. Aneh. Nah, Jan bener-bener iki piye kok ya nyambung nyampe sini. Astaga, secara ngono nyata lho. spring bed kok loroi. Kayak warnane ijo. Ijo. Ya Allah Gusti piye iki? Ijo karo ala Gusti iki piye iki? Nggak paham aku. Deknya aku beli spring bed deh. Jadi kok ya depan rumahku tuh bener-bener kedatangan 2 spring bed warna putih sama hijau. Lah ini ya Gusti, ini kejadian apa spring bed 2, bener-bener 2 nyampe depan rumahku 2 spring bed. Ini. Jadi itu ya Isaro tentang spring bed masa lampau atau peradaban lama, awal teknologi dari peradaban pertama penciptaan alam semesta. Ya nggak tahu, kita dititipi harta amanah berupa spring bed, entah itu spring bed emas, berlapis emas, atau bantalnya juga ada. Yang jelas simbolnya harta ya. Karena ternyata di situ itu tadi, di tempat yang di anu Mas Agus itu tadi, kunci spring bed itu ternyata di situ itu adalah kamar mandi atau kloset ya, septic tank. Dan selama ini kalau kita mendapatkan harta itu simbolnya mesti urusan sama septic tank atau kloset atau telek manusia gitu loh. Kok ya tepak men itu tadi kok ada di atas septic tank, kita tidak ngerti ya. Kayak gitu, jadi intinya kesimpulannya kita mendapatkan simbol atau kunci dari spring bed di masa lampau atau peradaban lama awal penciptaan manusia atau spring bed atau tempat tidur ya, harta ya. Ya namanya harta mesti ada kaitannya dengan itu berlapis emas atau apa kayak gitu. Kuncinya sudah kita ambil. Oke.